Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan bagaimana tindakan kita mengatasi korupsi-korupsi yang ada di negara kita. Karena meskipun negara Indonesia merupakan negara merdeka, tapi kayaknya masih belum semestinya dikatakan merdeka, karena di dalamnya masih ada orang-orang yang menjajah secara diam-diam. Lantas bagaimana kita mengatasi kasus korupsi yang ada di negara kita? Ternyata banyak cara kita untuk bisa mengatasi kasus korupsi yang ada di dalamnya. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi kasus korupsi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari korupsi terlebih dahulu. Yang pertama, korupsi. Korupsi secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Latin corrumpere atau corruption dan corruptus yang bermakna menghancurkan. Sedangkan secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, dan menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan negara yang kalau kita gunakan terhadap atau kita realisasikan pada kepentingan pribadi, maka itu masuk pada tindak pidana korupsi. Dalam kasus korupsi banyak sekali dampak-dampak di dalamnya. Di antaranya ada dampak yang bersifat makro dan mikro. Di antaranya yang masuk pada sifat mikro, menurunnya kualitas taraf kehidupan masyarakat, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi, meningginya pola pengeluaran masyarakat. Di sana masih banyak lagi dari dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro. Sedangkan dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro bagaimana? Satu, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional, semakin tinggi tingkat inflasi, dan juga semakin rendahnya kinerja investasi nasional. Untuk lebih singkatnya, kami kan di sini akan mempresentasikan tentang pemberantasan korupsi. Sebelumnya kita harus ketahui bersama, dalam pemberantasan korupsi itu ada dua cara. Yang pertama penindakan dan yang kedua adalah pencegahan. Bagaimana kita memberantas korupsi sedangkan kita statusnya adalah mahasiswa? Apakah kita akan memberantas dengan penindakan? Jelas tidak, karena kita tidak memiliki wewenang yang untuk melakukan penindakan pada orang pelaku korupsi. Lantas bagaimana kita melakukan pencegahan untuk melakukan korupsi? Dengan cara apa? Kita bisa buat pamflet anti korupsi, kita bisa buat mengajak orang untuk tidak melakukan korupsi, dan bisa juga dengan berbagai cara kita bisa lakukan sebagai mahasiswa. Dalam pemberantasan korupsi di sana banyak sekali ada strategi di dalamnya. Yang pertama ada pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat atau penuntutan. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, dan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Jadi strategi pemberantasan korupsi itu dimulai dari pencegahan. Kita cegah terlebih dahulu. Orang-orang yang ada di sekitar kita cegah terlebih dahulu untuk kita untuk tidak terjerumus dalam kasus korupsi. Setelah kita cegah, maka kalau masih melakukan yang namanya korupsi, maka harus ada yang namanya tindakan. Tindakan dari siapa? Ya dari tindakan dari pihak berwenang, dari pihak pemerintah. Dan juga ada sikap tuntutan dari masyarakat. Begitu. Mungkin sudah cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.